Selamat siang teman-teman. Hari ini Kamis ya, Kamis tanggal 31 Januari 2024. IHSG sedikit hijau ya. Ini bagus sekali teman-teman. Kita mau bahas saham BBNI yang kita bahas tanggal 28 Januari kemarin ya. Hari ini masih naik teman-teman ya, sesuai dengan plan kita. Kalau kita hitung dari Senin kemarin ya, sampai hari ini dia sempat ke 6,56% teman, yaitu dalam waktu dari Senin, Selasa, Rabu. Sekarang hari apa ya? Hari Rabu ya. Senin, Selasa, Rabu, dalam 3 hari itu sampai ke 6,5% itu kenaikan yang cukup bagus teman ya. Kalau untuk BBNI ya, saham-saham besar seperti BCA, BBRI, BMRI misalnya ya. Teman-teman mau all in, mau jual motor pun ya, jual mobil pun di saham ini nggak masalah ya, asalkan teman-teman bisa sabar. Kalau dia seandainya terkoreksi ya, nanti juga akan naik lagi. Nah, kenapa kita bahas BBNI waktu itu? Karena alasannya adalah trennya sedang naik ya. Kemudian kalau teman-teman perhatikan ya, MACD-nya di sini menunjukkan penurunan ya. Kemudian dari harga dia cenderung masih naik teman-teman ya. Jadi low-nya itu masih belum ditembus ya, belum tembus, artinya masih cenderung naik. Nah, ini yang dikatakan hidden bullish divergence ya. Hidden bullish divergence. Nah, ini salah satu sebab kita pantau saham BBNI ini. Dan hari ini teman-teman yang mengikuti pasti sudah profit ya. 6% untuk, sekali lagi 6% itu bukan profit yang kecil teman ya. Kecuali mungkin kalau di saham-saham lain yang volatilitasnya tinggi, mungkin teman-teman tidak akan berani untuk masuk jor-joran ya. Tapi kalau di BBNI ya, pakai margin pun istilahnya seperti itu, saya tidak takut teman-teman ya. Nah, ini BBNI ya. Selamat buat teman-teman yang sudah profit. Nah, tadi saya juga informasikan ke teman-teman ya, BRPT ya, saya informasikan di grup. Nah, alasannya kenapa, teman-teman bisa lihat di sini. Ini ya, saya bikin plannya 31 Januari. Dia sudah secara harga, dia sudah di level support teman-teman ya, level support. Kemudian momentumnya juga ada di sini, juga ada bullish divergence ya. Kalau kita ambil dari 4 jam mungkin ini lebih kelihatan ya. Nah, ini teman lihat ya, ini cenderung naik ya, tapi di sini cenderung sedikit turun. Nah, ini adalah hidden bullish divergence. Kemudian sudah konfirmasi juga di candle di time frame 4 jam, udah konfirmasi candle hijau ya. Candle hijau ini sama halnya dengan di sini juga boleh masuk ini ya, walaupun dia masih koreksi masih sideways saja ya. Ini butuh kesabaran teman-teman ya. Saya melihat begini teman-teman, banyak di antara teman-teman itu yang takut masuk ya. Takutnya itu saya kira ada beberapa sebab ya. Yang pertama, teman-teman mau ya, ketika kita analisa saham, kita bahas saham, teman-teman mau ketika teman-teman beli itu sahamnya langsung naik ya. Dan lebih parahnya lagi, teman-teman tidak mau saham itu mengalami koreksi atau penurunan ya, sehingga teman-teman floating loss, teman-teman tidak siap menerima itu ya. Padahal kita sudah bikin plan ya, kita sudah bikin rank seperti ini. Tadi saya sudah masuk ya, saya informasikan saya masuk di 1060 ini, dan sekarang harganya masih di situ-situ saja teman-teman ya, masih di situ-situ saja. Apakah saham ini pasti naik besok? Belum tentu juga teman. Itu sebabnya kita bikin plan untuk stop lossnya di harga tertentu ya. Terserah teman-teman ya. Kalau saya, karena ini ada
namanya, ada support di sini. Saya bikin stop loss itu di area swing low ini ya, swing low ini di bawah supportnya ya. Memang agak dalam 6,64%, tapi teman-teman bisa atur money manajemennya ya menggunakan lot sizing. Teman-teman maunya lossnya itu berapa, yang bisa teman-teman toleransi itu berapa. Misalkan katakanlah teman-teman punya 10 juta ya, teman-teman mau lossnya itu cuma 2%. Nah, sementara di sini ya kita bikin stop loss itu 6%. Caranya bagaimana? Teman-teman pakai lot sizing ya, seperti yang saya tunjukkan di kalkulator saham itu ya, cara menggunakan lot sizing ya. Berapapun stop lossnya, bahkan sampai 10% pun misalkan, teman-teman bisa tetap stop loss itu lossnya itu dibatasi sebanyak 2% dari modal. Oke, teman-teman lihat saja videonya. Nah, itu yang membuat teman-teman itu ragu untuk entry ya. Bahkan di teman-teman di grup pun saya yakin juga itu kendala yang beberapa teman ya mungkin mengalami hal itu. Kenapa ragu-ragu ya? Kenapa takut untuk entry? Karena teman-teman tidak siap menerima kalau seandainya saham itu turun. Itu tidak bisa teman-teman hindari ya. Ya, loss itu satu keniscayaan, tidak bisa teman-teman hindari. Yang bisa teman-teman pastikan yaitu keamanan aset. Kalau teman-teman berprinsip saya tidak mau loss, teman-teman akan kehilangan duit, bahkan teman-teman tidak akan berkembang di pasar saham ya. Jadi risiko itu wajib teman-teman tempuh. Kalau kita bertanya ya, bisnis apa sih yang tidak ada risiko ya? Bisnis apa yang tidak ada risiko? Yang tidak mau teman-teman menerima kerugian itu tidak ada. Kalau seperti itu prinsipnya, teman-teman tidak akan bisa, bisnis apapun tidak akan bisa. Ya. Banyak di antara teman-teman yang terutama di grup ya. Beberapa teman di grup itu cuan luber, yang lain saya coba untuk memikirkan ya, kenapa teman-teman yang lain padahal plannya sama ya, waktunya sama, saya menunjukkannya, tapi tidak semuanya yang profit. Nah, itu balik lagi ke mentalitas teman-teman ya, dengan sikap teman-teman bagaimana menyikapi satu saham. Nah, seperti misalkan BRPT. Di sini kita melihat ada support ya. Support ini cukup kuat teman-teman. Kenapa saya bilang cukup kuat? Karena beberapa kali dia menyentuh area ini, harga itu mental lagi ke atas ya. Nah, bahkan di bawah ini lebih kuat lagi ya di sini. Nah, ini ada support lagi di sini ya. Begitu harga menyentuh support ini dia naik lagi, begitu menyentuh support dia naik lagi. Nah, ini yang kita katakan adalah salah satu momentum. Nah, yang kedua harga ya, harga support dan harga demand ya, demand. Nah, yang kedua momentumnya apa? Di sini teman-teman lihat ya, ada penurunan di sini. Kemudian di sini ada divergen. Nah, persis seperti yang kita lihat di sini ya. Setelah itu harga naik sampai 89% ya. Malah hampir berapa persen ini? Malah lebih 100% teman ya, lebih 100%. Nah, di sini kita juga melihat momentum yang sama. Tapi apakah pasti akan terjadi lagi seperti hal di sini? Tidak ada kepastian teman ya, tidak ada kepastian. Makanya itu sebabnya kita wajib menggunakan lot sizing atau stop loss di sini ya, supaya teman-teman siap ya, teman-teman tidak ragu-ragu lagi untuk masuk, untuk entry ya. Nanti kalau sahamnya sudah terbang, teman-teman baru nanya boleh masuk lagi nggak Pak, boleh masuk lagi nggak. Nah, itu selalu pertanyaan yang sama itu terjadi ya, pertanyaan yang sama itu selalu terulang lagi. Kenapa? Karena memang teman-teman tidak masuk dari awal kita sudah menganalisa saham itu. Jadi seperti itu. Jadi ada beberapa saham yang tadi juga ada satu saham yang sedang bagus sekali ya, komposisinya ya, polanya. Saya sudah infokan juga di grup, dan sebelumnya ada lagi di hari Senin kemarin dua saham lagi selain BBNI itu masih sedang on track ya, tapi belum bergerak signifikan ya. Nah, mungkin di kondisi-kondisi seperti itu teman-teman tidak sabar. Yang namanya swing, yang namanya kita
plannya itu bukan untuk intraday atau scalping, memang harus menunggu, teman-teman. Tidak ada saham itu yang langsung naik, itu kebetulan saja. Seperti apa kemarin ya, SSMS hari ini kita analisa, besoknya langsung terbang tinggi, itu kebetulan saja, teman. Itu kebetulan saja. Tidak mungkin setiap hari kita bisa mencari saham seperti itu, ya. Yang bisa kita pastikan, kita melihat 3 unsur tadi, ya. Ada akumulasi, ada analisa transaksinya, ya, akumulasi, kemudian harganya menarik, kemudian momentumnya. Nah, momentumnya ada. Nah, di saham BRPT ini kebetulan tadi saya lihat kalau secara transaksi ini belum menarik malahan, ya. 22 sampai 31 Januari ini belum ada akumulasi, teman, ya. Malah terkesan distribusi di sini. Walaupun ini tidak terlalu kentara juga, ya, tidak terlalu jomplang juga antara yang jualan dengan yang beli. Malah di hari kemarin tanggal 30 kita cek lagi. Nah, di sini juga masih besar distribusi dibandingkan akumulasi, ya. Si besar distribusi, tapi juga tidak terlalu jomplang. Tapi secara harga ini menarik, ya, dia sudah berada di area support dan sudah ada momentum. Nah, ini yang saya bilang, 2 dari 3 syarat itu saja sudah ada. Teman-teman boleh masuk. Jangan cari saham-saham yang sempurna sekali, ya. Itu juga belum tentu bisa profit, teman-teman, ya. Misalkan yang akumulasinya besar, dia sudah di area support, ada momentum, teman-teman langsung all in di situ, juga belum tentu, ya. Semuanya itu tidak ada yang pasti, teman-teman, ya. Tidak ada saham itu yang pasti 100% itu pasti naik, itu tidak ada. Jadi perbaiki mentalitas, teman-teman, ubah mindset, teman-teman. Kalau saham itu tidak mungkin, teman-teman, rugi itu tidak mungkin dihindari, ya. Kerugian itu tidak mungkin dihindari, supaya teman-teman tidak takut-takut untuk entry. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Teman-teman boleh analisa ulang ini, ya. Saya tadi entry di 10.60, kemudian stop lossnya di 9.85 di sini. Target price saya itu di sini, di area 1365 ini, ya, 1365. Itu target price terdekat. Apakah tersentuh? Tidak tahu, ya. Apakah saya akan profit? Tidak tahu juga. Yang pasti itu adalah saya harus menghadapi risiko loss sebesar 6,64% atau 7% lebih kurang ini, ya. Nah, bagaimana caranya tadi, teman, atur lotnya, jangan oversize, ya. Jangan undersize juga, ya. Ini juga perlu, ya. Ada juga teman-teman yang ini saham sudah bagus, teman belinya cuman sedikit misalkan, ya. Itu juga susah untuk berkembang. Jadi seperti itu. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Kita lihat lagi, ini masih jam 15.37, ya. Apakah BBNI tadi masih akan naik atau ada tekanan? Tadi saya lihat ada yang jualan juga, ya. Nah, ini, ya, ada weeknya di sini. Sepertinya ada yang take profit, ya. Iya, wajar saja karena sudah 6%, ya, dalam 2 hari, 3 hari. Siapa yang tidak mau take profit di saham BBNI, ya. Itu biasa, ya, itu biasa. Yang penting kita pahami, ya. Fluktuasi pasar itu memang seperti itu. Ada yang take profit, ada yang baru mau masuk, itu biasa. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat dan selamat sore.